Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, pada hari ini Rabu tanggal 30 Oktober 2024, kami dari Polres Metro Jakarta Timur akan merilis terkait dengan hasil kinerja dari anggota Polres Metro Jakarta Timur dan jajarannya, di mana kasus yang pertama adalah terkait dengan kasus tawuran antar pelajar. Kita tahu bersama bahwa tawuran antar pelajar ini ada dua kategori, dua klasifikasi, yaitu tawuran antar geng dan tawuran antar warga yang melibatkan anak-anak remaja ataupun pemuda yang masih sekolah ataupun yang sudah tidak sekolah. Nah, pada kesempatan ini kami merilis, ada di belakang kami itu ada 7 tersangka anak-anak yang sudah dewasa, artinya yang sudah di atas 18 tahun, yang ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Anak-anak yang belum cukup umur atau ABH, anak berhadapan dengan hukum, kita titipkan di Yayasan Handayani di Cipayung. Dengan barang bukti yang ada di depan kita, berupa ada yang celurit, ada yang corbek, ada juga yang bom molotov, ada juga yang mistar yang dibuat seperti celurit. Banyak barang bukti yang kami sita dari anak-anak remaja ini. Dari Polres Metro Jakarta Timur berharap dengan rilis ini ada sumbangsi pemikiran kepada seluruh warga masyarakat, khususnya di Jakarta Timur, terutama orang tua, untuk selalu mengawasi anak-anaknya pada malam hari, karena kasus tawuran ini kebanyakan terjadi pada malam hari. Mereka mengundang saling menantang melalui media sosial. Jadi kasus tawuran ini ada dua kategori, yaitu tawuran secara siber dan tawuran secara fisik. Tawuran secara siber itu biasanya anak-anak saling menantang, saling mencelah di media sosial, di akun-akun Instagram, akun-akun media sosial lainnya. Setelah itu mereka janjian di mana mereka akan tawuran, dan disitulah anggota kami, baik presisi Polda Metro Jaya maupun presisi Polres Metro Jakarta Timur dan juga anggota Polsek dan Polres, berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku tawuran ini. Jadi sekali lagi kami berharap pada kasus tawuran ini orang tua dan semua lapisan masyarakat, mari kita sama-sama berpartisipasi, berkolaborasi untuk mencegah dan memberantas tawuran yang ada di Jakarta Timur ini. Mungkin ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Bisa dijelaskan, Pak? Jakarta Timur di seluruh kecamatan yang ada, 10 kecamatan di Jakarta Timur, semuanya terdapat TKP tawuran. Yang paling banyak berada di wilayah Jatinegara. Ya, Jatinegara, berikutnya Durensawit dan juga Cakung, yang kebanyakan, karena kebanyakan juga ada yang datang dari luar Jakarta Timur, khususnya dari Bekasi, dari Depok, dari Tangerang, maupun dari wilayah Bogor, yang karena saling menantang antar geng berjanji di TKP di wilayah Jakarta Timur. Nah, disitulah anggota kami berhasil mengungkap para pelaku ini. Kita biasanya mengenakan pasal pada melanggar pasal Undang-Undang Darurat maupun pasal 328 KUHP, Yunto pasal 53 dan atau 5556 KUHP. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Rekan-rekan yang mau tanyakan? Bagaimana cara membuat mereka yang sudah pernah bersama kemudian jerah
Iya, kami biasanya bekerja sama dengan pihak terkait dan kami juga melakukan pembinaan. Kami memanggil ustadz maupun kiai ataupun pendeta untuk datang bersama-sama dengan kami melakukan pembinaan. Kami juga memanggil pihak sekolah, RT, RW, dan juga orang tua, khususnya orang tua. Kami meminta orang tua untuk membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan kami melakukan pembinaan selama 10-15 hari. Begitupun dengan pihak sekolah, kami memanggil pihak sekolah untuk datang memberikan pembinaan terhadap anak-anak yang kami amankan. Mungkin itu. Semuanya yang kalau tidak sekolah berarti pengangguran, rata-rata pengangguran. Ada korban yang tercidra atau yang luka, ada juga yang sampai terputus tangannya, dan anggota kami sendiri juga, anggota Polres Metro Jakarta juga yang dilempari oleh air keras ataupun juga kena pedang. Jadi ada anggota kami juga yang terluka gara-gara melakukan penangkapan terhadap mereka apabila mereka melawan. Ini dari bulan September sampai bulan Oktober. Kasusnya banyak, tapi rata-rata banyak kasus yang percobaan tawuran karena itu yang tadi anggota kami monitor di akun media sosial. Kedapatan anggota kami masuk di dalam jaringan mereka, dan pada saat mereka mau berencana untuk melakukan aksinya tawuran, disitulah anggota kami melakukan preventif, pencegahan sekaligus represif. Cara seperti ini yang mulai dari media sosial bisa efektif mengurangi atau mencegah tawuran itu berapa persen ya Pak? Kalau dilihat dari Kalau untuk prosentasenya kami tidak tahu, yang pasti tawuran ini harus kalau mau mencegah dan menghilangkan melibatkan semua pihak, terutama adalah pihak daripada orang tua, RT, RW, dan lingkungan di mana dia tempat berada. Karena kalau itu kasus antar warga ya, kalau kasus antar geng ini beda lagi. Kalau antar geng, maka yang paling ditonjolkan, yang paling dominan dalam memberikan pencegahan adalah orang tua. Orang tua harus mengawasi anaknya jam berapa dia sudah harus berada di rumah, jam berapa dia tidak boleh lagi keluar dari rumah. Kami dari Polres Metro Jakarta Timur mengusulkan sebenarnya kalau bisa para stakeholder yang ada, para pemangku kepentingan yang ada di Jakarta Timur, kita memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan siswa. Kami itu sudah mengusulkan kepada pihak terkait, mudah-mudahan ada follow up dari pihak terkait supaya kita sama-sama memberlakukan pemberlakuan kegiatan siswa pada malam hari. Kenapa? Motifnya itu bermacam-macam. Ada yang hanya hedonis, ada yang hanya ikut-ikutan, ada yang balas dendam, ada yang ingin mencari kepuasan sendiri, ingin mendapatkan penghargaan, seperti teori-teori Abraham Maslow. Ada kebutuhan-kebutuhan di situ yang aktualisasi diri yang paling utama di dalam anak-anak yang melakukan tawuran ini rata-rata mencari identitas dirinya karena pengawasan dari orang tua sibuk bekerja mencari nafkah, anak-anaknya tidak terkontrol di rumah. Dia mengikuti gengnya, mengikuti temannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan hukum yang ada di Indonesia. Mereka biasanya beli dari secara online. Mereka beli juga biasanya urunan dari uang jajan yang diberikan oleh orang tua untuk sekolah,
mereka kumpul, mereka membelikan sajam ini, corbet ataupun celurit yang ada di depan kita. Ya. Terkait sejumlah orang yang diungkap, apakah ada keterlibatan di atau keluar Sampai saat ini hasil penyelidikan kami belum ada keterkaitan oknum tertentu. Yang ada adalah provokasi dari kelompok mereka untuk saling menantang saja. Jadi kepuasan diri dari kelompok mereka untuk melawan kelompok yang lain, bahwa siapa yang lebih jago, siapa yang lebih kuat. Kalau di antar warga biasanya memang ada provokator di dalam lingkungan warga itu yang menggerakkan warga yang lain untuk, ya itu yang saya bilang tadi, ingin balas dendam. Biasanya balas dendam karena temannya ada yang terkena terus tidak berakhir. Jadi pemulihan rasa dendam ini perlu dilakukan secara bersama-sama dari stakeholder yang ada, terutama pemulihan rasa dendam ya. Mungkin itu yang jadi bagi kami Polres Metro Timur, anak-anak pelaku tawuran ini sudah bukan lagi kenakalan remaja. Mereka adalah kriminal, pelaku kejahatan murni, karena mereka membawa alat tajam untuk melukai dan bahkan membunuh lawannya. Jadi sudah tidak bisa lagi dikatakan bahwa pelaku tawuran itu merupakan kenakalan remaja. Jadi ini sudah benar-benar kriminal. Seperti barang bukti yang ada di depan kita lihat bersama. Sekali lagi kami berharap ada kolaborasi yang sustainable dari stakeholder yang ada di Jakarta Timur untuk kita sama-sama mencegah dan memberantas tawuran yang ada di Jakarta Timur.